Penyakit yang satu ini biasanya menyebabkan pembengkakan di daerah leher, ketiak, atau bahkan di selangkangan. Apakah kamu pernah merasakannya? Mungkin kamu sedang mengalami pembengkakan kelenjar getah bening ya? Yuk kita bahas lebih dalam tentang apa itu penyakit getah bening, bagaimana penyebabnya, dan cara untuk mengatasinya bersama saya, Dr. Gama, hanya di channel Kata Dokter. Baik, kelenjar getah bening adalah masuk ke dalam sistem limfatikus. Kelenjar getah bening tadi ukurannya sangat kecil ya, kalau pada kondisi normal biasanya tidak teraba dan juga tidak terlihat. Nah, untuk posisinya kelenjar getah bening tersebar di seluruh tubuh. Bisa dimulai dari bagian di bawah leher atau di bawah mandibula, kemudian bisa juga di occipital atau area belakang kepala, ada juga di area leher, kemudian di area clavikula atau di tulang belikat sini, kemudian di area ketiak, ada juga di area selangkangan. Nah, tapi sebenarnya banyak posisi lain yang tersebar di seluruh tubuh karena kelenjar getah bening tadi adalah suatu sistem yang berfungsi untuk mengatur sistem kekebalan tubuh. Nah, kelenjar getah bening tadi akan aktif menghasilkan sel yang mengandung imunitas yang dapat melawan penyakit, baik itu virus, bakteri, parasit, atau mungkin sel-sel yang tidak normal di dalam tubuh, juga zat-zat racun yang bersifat berbahaya untuk tubuh kamu. Dengan adanya kelenjar getah bening tadi, tubuh seolah-olah memiliki imunitas atau pasukan yang berfungsi untuk menjaga kekebalan tubuh agar bisa berfungsi dengan baik. Nah, bentuk dari kelenjar getah bening itu bisa dilihat seperti bentuk kacang merah dengan ukuran yang lebih kecil lagi. Tentunya pada kondisi yang tidak membengkak atau membesar, kelenjar getah bening tadi sulit untuk diraba ya. Jadi, kelenjar getah bening tadi berfungsi untuk menghasilkan sel-sel yang berperan dalam proses imunitas kita, bukan menghasilkan getah ya teman-teman. Nah, penyakit kelenjar getah bening tadi bisa terjadi karena beberapa faktor. Yang paling sering adalah terjadi karena adanya infeksi. Nah, infeksi tadi biasanya menyerang langsung di area kelenjar getah bening tadi. Nah, pada kondisi ini biasanya teman-teman harus mendapatkan terapi, baik terapi antibiotik atau terapi simptomatik lainnya agar mengurangi gejala yang timbul. Kelenjar getah bening juga bisa membengkak pada saat infeksi terjadi di sekitar area dari kelenjar getah bening. Contohnya, pada saat teman-teman mengalami infeksi di suatu tempat tertentu, misalkan infeksi saluran pernafasan atas yang akan menimbulkan peradangan di area leher atau faring. Nah, itu bisa menimbulkan kelenjar getah bening yang membengkak di area sekitar lokasi tersebut. Biasanya membengkak di area mandibula atau di bawah rahang, kemudian di leher, juga di atas tulang selangka atau tulang klavikula. Nah, memang karena area tersebut, kelenjar getah beningnya langsung secara aktif berproliferasi dan menghasilkan sel-sel yang langsung menyerang virus atau bakteri yang masuk ke dalam tubuh tadi. Lalu pada saat terjadi perlukaan di area kaki, misalkan terjadi abses atau terjadi peradangan. Nah, biasanya area di selangkangan ini agak sedikit membengkak kelenjar getah beningnya karena ya tadi kelenjar getah bening yang ada di area sekitar luka tadi langsung secara aktif menghasilkan sel-sel imunitas yang menyerang sumber infeksi atau sumber kuman yang masuk ke dalam tubuh. Jadi tentunya sangat kompleks ya perjalanan dari kelenjar getah bening tadi secara sistematik sudah dibentuk di dalam tubuh kita untuk menghalau infeksi yang masuk di bagian-bagian tertentu. Nah, kemudian bisa juga kelenjar getah bening yang membengkak karena adanya jaringan yang tidak normal seperti tumor atau kanker yang menyerang kelenjar getah bening itu sendiri. Jadi, pada saat terjadi pembesaran atau pembengkakan kelenjar getah bening, teraba oleh tangan dan terlihat mungkin bisa satu atau lebih dari satu, ukurannya juga besar, teman-teman harus mencari tahu, berkunjung ke dokter agar bisa dinilai apakah penyebab dasar dari pembesaran kelenjar getah bening tadi. Jika dimungkinkan, akan dilakukan pemeriksaan seperti pemeriksaan fisik, kemudian pemeriksaan laboratorium, atau pemeriksaan yang lebih khusus seperti biopsi atau juga tambahan pemeriksaan seperti pencitraan.
Ciri-ciri dari penyakit kelenjar getah bening tentunya yang pertama adalah terlihat secara kasat mata. Terjadi pembengkakan di area-area tertentu, kemudian juga ada rasa nyeri dan tidak nyaman, kemudian juga bisa menimbulkan radang. Nah, peradangan pada area getah bening tadi bisa menjalar ke jaringan sekitarnya, contohnya otot dan juga kulit. Rasa tidak nyaman tadi akan menimbulkan sakit dan juga demam yang berlangsung sesuai dengan perjalanan penyakit dan juga penyebab dari penyakit tadi. Dan ada juga pembesaran kelenjar getah bening yang disebabkan oleh kanker. Contohnya adalah limfoma. Limfoma ini tentunya menimbulkan gejala-gejala khas seperti terjadinya kanker, penurunan berat badan, menurunnya nafsu makan, kemudian otot menjadi lebih lemah, lesu, dan badan tidak bertenaga, lalu juga nyeri yang tersebar di seluruh bagian tubuh. Teman-teman tentunya harus memeriksakan lebih lanjut apabila ada gejala yang timbul dan tidak nyaman, terutama apabila terlihat pembesaran kelenjar getah bening yang tidak normal, agar diperiksakan apakah sumber penyakit yang mendasari dari pembesaran kelenjar getah bening tersebut. Penyakit kelenjar getah bening yang paling ringan contohnya adalah limfadenitis. Itu sebenarnya bisa diobati dengan menggunakan antibiotik. Tapi apabila tidak diobati dengan baik, tentunya infeksi tadi bisa menyebar ke seluruh bagian tubuh. Dan tergantung dari patogen apa atau bakteri apa yang menjangkiti tubuh kita. Misalkan ada limfadenitis yang disebabkan oleh TBC atau bakteri kuman TB. Nah, itu terapinya tentu harus lebih lama sesuai dengan proses perjalanan penyakit dari TB itu sendiri. Nah, untuk TB sendiri biasanya minimal diberikan terapi obat sekitar 9 bulan, bisa memanjang sampai dengan 12 bulan. Apabila penyakitnya hanya disebabkan oleh bakteri yang ringan, mungkin menggunakan antibiotik sekitar 5 sampai dengan 7 hari. Nah, jika limfadenitis atau infeksi tadi tidak segera ditangani, tentunya akan mudah menyebar ke seluruh bagian kelenjar getah bening yang lain dan bisa menimbulkan peradangan. Salah satunya juga peradangan yang terjadi pada selaput otak, contohnya adalah meningitis. Kemudian penyakit kelenjar getah bening yang diakibatkan oleh kanker itu tentu harus mendapatkan didiagnosa secara cepat agar terapinya juga bisa dilakukan dengan cepat. Karena semakin cepat melakukan terapi, penyebaran juga akan semakin tertahan, jadi tidak bermetastasis atau tidak menyebar ke daerah lainnya. Tentunya pengobatan harus secara cepat dan adekuat agar infeksi atau peradangan yang terjadi pada kelenjar getah bening tadi bisa diatasi dengan cepat dan tepat. Baik, cara mencegahnya adalah tentu dengan melakukan pola hidup yang sehat. Jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan diri, menjaga kesehatan tubuh, konsumsi vitamin dan makanan yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh kamu. Apabila kamu memiliki penyakit, jangan tunggu penyakit itu memberat baru kamu berobat ke dokter. Tentu jika gejala tersebut sudah mengganggu, segera periksakan ke dokter karena semakin cepat penanganan, terutama yang menyerang kelenjar getah bening, akan menurunkan resiko perburukan dari penyakit tadi. Nah, untuk pengobatannya sendiri, kita tentu akan mempertimbangkan penyebab dasar dari penyakit kelenjar getah bening tadi. Apabila penyebabnya diakibatkan oleh infeksi bakteri atau virus, tentunya akan diobati dengan menggunakan antibiotik atau menggunakan antivirus. Apabila disebabkan oleh kanker, tentunya akan dilakukan terapi-terapi seperti kemoterapi atau radioterapi yang bisa memberikan terapi yang adekuat untuk kanker tersebut. Nah, tapi tetap akan diberikan obat-obatan yang bersifat suportif yang meredakan keluhan dan gejala yang timbul, seperti obat pereda nyeri, analgetik, obat penurun demam, antipiretik, kemudian obat-obatan lain yang bersifat meningkatkan daya tahan tubuh dan sistem imunitas di dalam tubuh. Jika kamu menemukan benjolan di tubuh, jangan ragu ya untuk segera berkonsultasi dengan dokter karena deteksi dini sangatlah penting untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Coba kalau kamu sudah nonton video ini sampai habis, jangan lupa ya untuk memberikan emoji ini di kolom komentar karena kamu juga berhak sehat. Jangan sampai sakit berlanjut. Saya Dr. Gama, kita bertemu lagi di episode berikutnya. Bye!